Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martel Master versi novel bagian 759. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semuanya akan berbeda. Selain itu, jika Qin-Chen telah menguasai makna dari separuh waktu, jika Qin-Chen menggunakan kekuatan asal-usul waktu, orang lain akan berpikir bahwa itu adalah kekuatan dari separuh waktu. Setelah keluar dari sini, aku harus membelinya, kata Qin-Chen. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat harga 800.000 poin kontribusi, dia sakit kepala lagi. Harga ini tidak lagi bisa dikatakan mahal, melainkan harga setinggi langit. Apalagi saat ini Qin-Chen baru saja bergabung dengan Tianjuo. Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Dengan cara ini, Qin-Chen mungkin memerlukan ratusan tahun untuk bisa membeli separuh waktu ini. Namun, jika Qin-Chen mengambil misi-misi, apalagi misi biasa, tidak memiliki terlalu banyak poin kontribusi. Bahkan membunuh penguasa Yin dan Yang hanya memiliki 30.000 poin kontribusi. Jika Qin-Chen ingin mengumpulkan semua poin kontribusi untuk membeli separuh waktu ini, saya khawatir Qin-Chen harus membunuh 30 penguasa Yin dan Yang. Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi Qin-Chen harus melakukan beberapa misi yang sangat sulit dan sangat tidak normal. Ayo pergi ke aula misi dulu. Saya percaya bahwa Tianjuo telah berdiri selama bertahun-tahun dan pasti ada banyak misi sesat yang sangat sulit. Hanya dengan menyelesaikan tugas seperti itu, saya bisa mendapatkan lebih banyak hadiah, kata Qin-Chen. Memikirkan hal ini, Qin-Chen tidak ragu lagi. Dia berbalik dan langsung keluar dari kuil harta karun. Di saat Qin-Chen keluar, lelaki tua penjaga yang menjaga pintu itu membuka matanya dan melihat Qin-Chen berjalan keluar. Dia hanya mengangguk pada awalnya, tetapi semakin dia melihat Qin-Chen, semakin dia terkejut karena dia menemukan bahwa Qin-Chen yang berjalan keluar memiliki aura yang dalam dan luas. Ketika dia pertama kali melihat Qin-Chen masuk, dibandingkan dengan saat Qin-Chen keluar sekarang, ini jelas ada perubahan yang mengejutkan. Pria tua itu berkata dengan ragu-ragu, apakah ini kamu? Kamu baru saja menghabiskan 3 hari 3 malam di kuil harta karun ini. Mengapa napas kamu menjadi sangat berbeda, seperti terlahir kembali sepenuhnya? Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu telah meningkatkan kultivasimu? Tidak, kamu masih seorang ahli di puncak tahap awal suci surgawi. Tetapi napas ini, suasana hati ini, dan perasaan ini, apa itu? Kata pria tua itu. Pada saat ini, aura kebijaksanaan Qin-Chen setara dengan ahli teratas yang telah hidup selama bertahun-tahun, membuat pria tua itu sedikit terkejut. Tidak apa, murid ini hanya baru saja menyadari sesuatu dari kuil harta karun, melihat melalui beberapa sejarah kuno, memahami beberapa teknik pemurnian, dan pada saat yang sama mengatur ulang kekuatan magis, membentuk sistem yang baru, kata Qin-Chen. Dia tersenyum, kemudian dia berkata lagi, murid mendapat banyak manfaat dari retret 3 hari di dalam kuil harta karun. Terima kasih senior untuk membuka pintu untuk murid. Di masa depan, murid akan kembali dan membeli sesuatu, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, sosok Qin-Chen bergetar, dan kemudian sosok Qin-Chen menghilang langsung keluar dari kuil harta karun. Setelah keluar, Qin-Chen mengandalkan token putra sucinya untuk melewati larangan Tianjuo dan sekali lagi datang ke aula di Pulau Suci. Di aula utama, orang-orang datang dan pergi, penampilan masih hidup. Qin-Chen akrab dengan jalan dan segera masuk ke kuil ke counter. Ini Qin-Chen. Kali ini dia baru saja dipromosikan. Hei, mengapa napas di tubuhnya sangat kuat? Jauh lebih kuat di saat aku pertama kali melihatnya. Untuk apa dia datang ke sini? Apakah itu untuk mengambil tugas, atau menukar materi, atau menjual pena suci kuno?
Banyak murid dampak mulai mendebak, mata mereka berkedip. Mendengar itu, Qin mengabaikan diskusi di sekitarnya dan langsung pergi ke konter. "Tuan Putra Suci," kata manajer penjaga konter ketika dia melihat Qin, dia langsung menyapa Qin. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. "Saya tidak tahu, Tuan Putra Suci, apa kebutuhan Anda untuk datang kali ini?" kata manajer penjaga konter itu. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, nampak sangat gugup. "Saya ingin mengambil tugas. Apakah Anda memiliki tugas kontribusi yang lebih tinggi di sini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya," kata Qin secara langsung. "Ternyata Tuan Putra Suci akan mengambil tugas. Baru-baru ini saya telah mengerjakan banyak tugas dan saya memiliki banyak poin kontribusi. Saya tidak tahu tugas seperti apa yang ingin diambil oleh Tuan Putra Suci," kata manajer itu. "Tidak masalah tugas apapun, selama poin kontribusinya tinggi, aku akan menerimanya," kata Qin dengan ringan. "Ada banyak tugas untuk Tianjuo, diantaranya ada 4 tugas utama. Pertama adalah tugas mengumpulkan materi. Kedua adalah tugas membuat senjata suci. Ketiga adalah misi pemenggalan. Keempat, menjawab masalah dari para master pemurnian." Manajer itu kemudian menjelaskan kepada Qin satu persatu dari keempat tugas itu. Mendengar penjelasan dari manajer itu, Qin sedikit melirik. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Hampir tidak ada tugas di atas yang cocok untuknya. Bukannya tugas-tugas ini tidak cocok, tetapi terlalu banyak waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya jika Qin mengambil tugas untuk menyempurnakan senjata suci. Dengan tingkat keberhasilan Qin, beberapa hari dapat berhasil menyempurnakan senjata suci. Tetapi senjata suci ini hanya bisa mendapatkan sekitar 3.000 poin kontribusi. Dengan cara itu, jika dia ingin mengumpulkan lebih dari 1 juta poin kontribusi, itu akan memakan waktu ratusan hari. Kalaupun ada waktu untuk berakselerasi, itu akan memakan banyak. Kalaupun ada waktu untuk berakselerasi, itu akan sangat memakan banyak waktu. Namun ketika Qin sakit kepala, dia tiba-tiba melihat posisi terakhir dalam misi gratis di daftar misi. Baris padat, banyak. Itu adalah semua masalah yang dihadapi oleh semua master pemurnian, dan hampir semuanya berbeda. "Putra Suci, tugas-tugas ini adalah semua masalah yang dihadapi oleh para penyuling dalam proses pemurnian. Banyak masalah membutuhkan banyak waktu dan energi, dan mungkin tidak selesai. Untuk menghemat waktu, banyak master pemurni akan mengubah pertanyaan menjadi bentuk tugas, mencocokkan poin kontribusi, dan meletakkannya di ruang tugas untuk mencari jawaban," kata manajer itu. Di saat melihat Qin membolak-balik buku tugas, dia buru-buru menjelaskan. Benar saja seperti yang dikatakan oleh manajer itu. Ada terlalu banyak masalah pemurnian di sini. Ada masalah dengan api pendorong. Ada juga kebingungan dalam proses pemurnian. Dan juga banyak hal-hal aneh. Di belakang hampir seluruh buku tugas, ada banyak sekali tugas seperti itu. Dan semuanya berbeda. Berasal dari master pemurnian yang berbeda. Dan juga masalah yang berbeda-beda. Pantas saja tidak ada yang menjawabnya selama bertahun-tahun. Dan pertanyaannya semakin banyak. Memang pertanyaan-pertanyaan di sini mengandung terlalu banyak aspek. Bahkan jika master pemurnian tahap akhir datang, itu cukup memusingkan. Selain itu, bahkan jika masalah ini diselesaikan seiring dengan kemajuan pemurnian, sementara beberapa pertanyaan dijawab, pertanyaan baru yang lebih dalam akan muncul. Dan di antara murid inti Tianjuo, masing-masing adalah pemurni tingkat surga. Secara alami, banyak pertanyaan telah menumpuk, dan banyak pertanyaan penting. Beberapa murid inti telah memberi harga tinggi untuk mengetahui jawabannya dengan segera. Poin-poin kontribusi yang tinggi ini segera menarik perhatian Qin, apalagi saat melihat salah satu pertanyaan. Buku asal-usul yang sudah terbentuk sebelumnya di benak Qin tiba-tiba melonjak. Berbagai macam pengetahuan mulai muncul, dan Qin mendapatkan warisan dari Istana Butian, dikombinasikan dengan teknik perbaikan langit. Segera, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Qin. Secara alami itu sangat nyaman.
Ini adalah pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi poin kontribusi dari pertanyaan ini adalah 3000 poin, yang sebanding dengan fakta bahwa dia menghabiskan beberapa hari untuk memurnikan senjata tingkat suci di puncak kelas panah. Tentu saja efisiensi ini sangat tinggi. Bagaimana saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kata Qin Chen. Dia segera melihat ke arah manajer. Tuan Putra Suci, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Manajer itu sedikit tertegun dan dia kemudian segera berkata, ada area penjawab khusus di depan pertanyaan tentang alat pemurnian. Anda dapat menjawabnya melalui sistem komunikasi Tianjuo di sana. Setelah Anda membuat jawaban Anda akan dikirimkan ke penanya sesegera mungkin, dan penanya akan memverifikasi dalam waktu 1 bulan. Setelah verifikasi lulus dan jawabannya terbukti benar, itu akan dikirim ke departemen tugas, dan kemudian departemen tugas akan langsung memasukkan poin kontribusi kepada Anda. Oh, 1 bulan, kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Itu terlalu lama. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Bisakah Anda mempersingkat waktu verifikasi? Tanya Qin Chen. Tentu saja bisa. Sebenarnya, selama 1 bulan, mengingat banyak murid sibuk dengan urusan mereka sendiri, mereka mungkin tidak dapat memverifikasinya untuk pertama kali. Namun nyatanya, banyak penanya yang telah mengajukan pertanyaan selama bertahun-tahun, selama beberapa dekade, bahkan ratusan atau ribuan tahun. Jika seseorang bersedia menjawab untuk mereka, mereka bahkan bersedia melepaskan segalanya dan memverifikasi pada hari itu juga. Tetapi itu perlu dikomunikasikan dengan penanya terlebih dahulu. Tuan Putra Suci, saya ingin bertanya, pertanyaan mana yang ingin Anda jawab, sehingga saya dapat membantu untuk mengajukan penanya, dan saya akan segera mendapat jawaban, kata manajer itu. Oh, begitu. Qin Chen kemudian berpikir, namun jika jawaban saya benar, tetapi pihak lain bersikeras mengatakan bahwa itu salah, apakah Anda tidak akan memberi saya poin? Tanya Qin Chen lagi. Tuan Putra Suci, Anda tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Manajer itu tersenyum. Jika Anda yakin bahwa jawaban Anda benar, tetapi pihak lain tidak mengakuinya, Anda dapat langsung menyerahkannya kepada para tetua untuk dipertimbangkan kembali. Setelah para tetua memverifikasi bahwa jawaban Anda benar, si penanya akan diberi hukuman berat dan bahkan akan langsung dikeluarkan dari Tianjuo, kata manajer itu. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk. Bawa saya ke area solusi. Setelah mendengar ini, manajer itu juga mengangguk, berpikir bahwa Qin Chen tahu pertanyaan mana yang memiliki solusi, dan dia segera membawa Qin Chen ke area solusi. Kamu datang dan kirimi aku pesan. Begitu dia duduk, Qin Chen berkata kepada manajer itu, saya tidak tahu pertanyaan mana yang ingin Tuan Putra Suci jawab, kata manajer itu seraya tersenyum. Selama kurang dari 10.000 poin kontribusi dan lebih dari 3.000 poin kontribusi, Anda akan mengirim pesan ke penanya. Persyaratan saya adalah pihak lain harus punya waktu untuk memverifikasi dalam 1 hari. Jika tidak, hapus saja dari daftar yang ingin saya jawab. Apakah kamu yakin? Kata manajer itu. Dia tertegun sejenak. Dengan kurang dari 10.000 poin kontribusi dan lebih dari 3.000 poin kontribusi, apakah ini cukup untuk memiliki ribuan tugas bermasalah? Ayo, cepat, kata Qin Chen dengan ringan. Aku tidak perlu mengingatkanmu untuk kedua kalinya, kan? Ya, baik, kata manajer itu. Dia sebenarnya terkejut, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Dan dia segera mulai mengirim pesan grup. Tentu saja dia mengubah kata-kata untuk Qin Chen selama pengiriman grup, mengatakan bahwa jika penanya setuju untuk memverifikasi jawaban dalam 1 hari, maka dia akan mulai mencoba menjawab. Dengan cara ini, bahkan jika Qin Chen tidak bisa menjawabnya, tidak akan ada masalah besar. Cuing, 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 cuing. Hampir seketika, semua penanya dari ribuan pertanyaan ini mendapat berita. Saat ini, Sin berpindah ke sebuah mansion tertentu. Nampak seorang penatua yang sedang memurnikan, menerima pesan verifikasi itu. Dia kemudian mengambil token itu. Dia mengerutkan kening. Penatua mana yang akan menjawab pertanyaanku? Itu harus diverifikasi dalam waktu sehari.
Departemen Misi. Apakah itu hanya mencari inspirasi? Kata orang tua itu dia mencibir. Dia terlalu malas untuk memperhatikan berita. Saat ini dia sedang dalam proses pemurnian. Meskipun pertanyaan yang dia ajukan telah membuatnya bingung selama ratusan tahun, tetapi dia tidak dapat berhenti untuk menyempurnakan untuk saat ini. Dan dia tidak bisa meluangkan waktu untuk memverifikasi jawaban atas pertanyaan ini. Dan pihak lain mungkin tidak akan bisa menjawabnya. Dia kemudian meletakkan token secara langsung, mengabaikannya, dan kemudian melanjutkan pemurnian. Scene kembali berpindah kepada sebuah mansion lainnya. Nampak seorang penyuling membuka matanya dari perbaikan rantai. Seorang master pemurnian membuka matanya dari perbaikan rantai. Dia mengungkapkan keraguan yang sama, tetapi dia ragu sejenak dan dia akhirnya setuju. Pokoknya ini hanya sehari. Saya telah memperbaiki rantai kali ini. Sudah lama sekali. Masalah saya telah membingungkan saya selama ribuan tahun. Tidak mungkin untuk menjawabnya, tetapi lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Saat ini banyak master pemurnian yang ada di Tianjuo telah menerima pesan. Ada yang menghina, ada yang mencibir, dan bahkan ada yang mengabaikannya. Namun sebagian besar dari mereka memilih untuk mengabaikannya karena hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena beberapa permasalahan mereka sangatlah sulit. Namun kali ini mereka benar-benar diminta untuk memverifikasi jawaban hanya dalam 1 hari. Siapa? Sangat arogan sehingga mereka diminta untuk menjawab pertanyaan dalam sehari sebelum pertanyaan dimulai. Bukankah ini lucu? Jika mereka mengajukan pertanyaan yang begitu mudah dijawab, apakah mereka masih akan menghabiskan ratusan atau ribuan tahun di Departemen Tianjuo? Tentu saja meskipun sebagian besar orang tidak mau, masih ada sejumlah kecil master pemurni yang tidak sibuk. Mereka mengadakan percobaan dan mengajukan persetujuannya untuk memverifikasi 1 hari. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.